Yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir juga sebagai pemain utama di jalur Jakarta-Denpasar. Selama ini kita bertanya-tanya kapan PO Gunung Harta menghadirkan layanan sleeper di jalur ini. Pertanyaan kita akhirnya terjawab sudah dengan hadirnya 3 unit bis Premier Suites Kombi dari Gunung Harta yang dioperasikan di trayek Poris ke Denpasar maupun sebaliknya dengan jadwal yang baru yaitu angkatan siang. Saya berkesempatan untuk ikut line perdana dari Poris menuju ke Denpasar yang jatuh pada tanggal 27 September 2025. Dengan estimasi perjalanan sekitar 24 jam, saya sudah membayangkan gimana nyamannya rebahan di seat sleeper saat menempuh perjalanan lintas pulau yang cukup panjang. Perjalanan dimulai dari stasiun Duri, di mana saya menuju ke stasiun Batu Ceper yang terletak tepat di seberang Terminal Poris Pelawat Tangerang, menggunakan transportasi kereta komuter Basuta atau Bandara Soekarno-Hatta. Saya memilih naik komuter Basuta atau kereta bandara dibandingkan komuter lain reguler dengan satu alasan, yaitu kenyamanan. Tiketnya 25.000 tanpa perlu berdesakan dan jaminan dapat duduk. Dengan durasi perjalanan hanya 16 menit aja. Selamat sore teman-teman dari Terminal Poris Pelawat. Hari ini tanggal 27 September tahun 2025. Kita bakalan ngetrip ke Bali karena hari ini adalah line perdananya Gunung Harta Premier Suites Kombi. Tapi ini line perdananya dari Jakarta ya teman-teman. Dia dari Denpasarnya tuh kemarin tanggal 26 dan ada beberapa teman-teman yang ikut tripnya kayak ada Mas Tito, ada Mas Kebas, ada Mas Livka. Nah, giliranku ini itu yang perdana dari Jakarta. Dan aku sekarang sudah di Terminal Poris. Bisnya bakal berangkat pukul 1, sekarang pukul 12 menit teman-teman. Kita cekin dulu ke agennya. Let's go. Nah, untuk agennya Gunung Harta itu harusnya ke arah kanan sini deh. Sekarang sudah dipagar ternyata, jadi nggak bisa masuk lewat sana, kita harus lewat sini. Agennya itu ada di bagian kanan, namanya Pak Akun. Loketnya di paling ujung teman-teman. Nah, ini dia loketnya, tapi orangnya nggak ada nih. Jadi kalau kalian mau pesen tiket Gunung Harta ke Bali, nomor yang ini teman-teman, bisa kalian catat langsung. Kita coba ke yang GTS dulu. Mas, Pak Akunnya nggak ada? Oh, mau cekin yang Bali mas? Atas nama Timo. Ya. Boleh, siap. Ini lagi panas banget teman-teman. Jakarta belakangan polanya tuh pagi sampai siang panas banget, nanti udah sore dia mendung. Wah, gila. Minggu lalu sebelum trip ke Bandung naik City Trans itu badanku sampai berantakan, bener-bener nggak fit, kena flu teman-teman. Untungnya pas berangkat City Trans itu badanku membaik. Nah, tadi kita ada laporan teman-teman kalau di sini itu kita belinya online, maka kita nggak dapet tiket sampulan. Sistemnya kayak gitu, sistemnya e-tiket aja teman-teman. Dan ini sekarang kita sudah masuk ke area parkir bisnya. Bisnya belum kelihatan teman-teman. Aku mau jalan-jalan sebentar. Ini masih sepi banget. Di sana ada bis M Trans. Kalau siang gini standby kayaknya itu Ocean Blue, teman-teman. Dia keberangkatan siang memang dari Poris. Terus tadi di belakangnya itu ada Volvo-nya Epastar double decker. Di belakang sana. Terus di sana ada Blue Ice, tapi ini Blue Ice-nya Beatrice apa bukan? Kalau Beatrice berarti krunya temanku, teman-teman. Cak Helmi. Kita lihat dulu dari dekat. Lagi panas lagi nih mataharinya, gila. Ya, ternyata ini bukan yang Beatrice, ini Concordia. Dia kresannya teman-teman. Terus di belakang sini juga ada M Trans yang Flavia nih. Ini kresannya unit pameran yang waktu kita naikin yang merah teman-teman. Terus di kanannya itu ada Liberty. Liberty ini lain mana ya? Aku belum pernah lihat, belum pernah dengar namanya. Oh, Liberty ini Ponorogo teman-teman. Kayaknya aku mau cari makan sebentar karena lapar. Seharian ini aku belum makan teman-teman. Ketemu Calvin. Ya dong.
main kesini. Calvin kata-katai. Iya. Lagi mau kemana? Mau ke Palembang. Mau ke Palembang. Habis ngambil ini ya, pastar yang baru. Dari Malang bayangin nggak? Tapi ini keresannya ya? Hah? Ini keresannya, bukan Keresannya. yang pameran kemarin ya? Yang pamerannya itu ada. Tapi pameran itu ke Pondok Pinang sama ke Kalideres. Oke. Katanya cari cahel nih. Nggak ada tuh. Nggak ada. Belakang itu kan Beatrice itu. Keresannya ternyata. Saya waktu itu nanya di GV Deli ya. Ngapa? Sangkan sampai pernah nanya di GV Deli ya. Iya, pernah. Itu kan aku yang megang. Walah, halo. Aku yang megang. Akhirnya ketemu. Iya. Ngajakin naik sunset toh. Ayo, santet ayo. Boleh. Timo, siapa? Ayo, Mas Timo Wijaya ya? Betul, Timo. Adek. Timo, loh, orang Bali ya? Yuk. Walah, Timo. Aku Teguh, dia hobinya Teguh. Halo. Ya, gitu. Jadi teman-teman, aku tuh lagi makan Indomie di warung ini yang paling pojok. Tiba-tiba bisa datang. Akhirnya ini Indomie dibungkus, ibunya nggak punya styrofoam, dikasih kotak makan teman-teman. Jadi kayak bawa bekal aku. Bentar. Nah ini kita sekarang akan menuju ke bisnya. Tadi teman-teman bisman yang lain sudah pada ke sana teman-teman. Oke teman-teman, ini bis kita sudah tiba. Saatnya kita masuk sebentar. Aku mau taruh tasnya, emang bawa Indomie ini loh susah banget teman-teman. Ini tangganya mesti satu-satu nih naiknya teman-teman. Jadi dimulai dari kaki kiri di sini, kaki kanan. Nah, ganti-gantian deh. Oke. Hari ini aku duduk yang di atas sana. Rencana aku mau naruh tas dulu sih, soalnya ini panas banget. Halo. Akhirnya ketemu juga. Aduh, gini sih, pakai ini. Akhirnya Nah, ketemu juga. halo mas. Lenu perdana Mas ya? Nama? Nyobain lenu perdana ya? Nyobain perdana Jakarta. Halo. Dengan mas siapa lagi? Mas Aldi. Oh, halo mas. Salam kenal. Akunnya apa berarti? Aldi Vlog 94. Siap. Aku naruh tas bentar. Siap. Oke, kita taruh tas dulu teman-teman. Jadi untuk seatku tuh di sebelah sini teman-teman. RC01, jadi ini Red Captain sebutannya. Ini RC01, ini RC02. Untuk reviewnya nanti aja ya belakangannya. Soalnya kita bakalan 24 jam nih di sini nih. Nah, untuk kabin Red Captain ini teman-teman, kalau kalian ingat waktu kita naik Rimba Raya, bagian sininya itu masih bolong. Kalau naik ke atas dua ini kita mesti jalan ninja nih. Nah, manjatnya di sini. Manjat baru naik. Tuh, sleeper yang di atas kayak gini teman-teman. Jadi kalau menurutku waktu pas masih bolong itu kita duduk di sleeper ini agak bahaya ya. Kita bisa jatuhin barang atau kita misalnya bawa anak kecil itu nanti rawan banget jatuh ke sini. Nah sekarang sama Laksana itu sudah diperbaiki. Jadi sekarang dikasih apa namanya sosoran ya atau apa sih namanya? Ini dikasih tutupan gini jadi tertutup sekarang. Waktu itu kita juga sempat lihat di bisnya Putra Pelangi. Putra Pelangi juga sudah ditutup kayak gini teman-teman. Nah, cuma itu resikonya pintu di bawah ini jadi pendek banget. Jadinya kalau penumpang keluar masuk lot sini itu rawan banget kejeduk kepalanya. Kalau memang dikasih pintu di sini itu sebaiknya keluar masuk penumpang itu lewat pintu tengah tadi waktu aku masuk. Tadi ada bapak-bapak penumpang yang duduk belakang itu, dia masuk sini kejeduk kepalanya, kejeduk ke atas sini teman-teman. Untuk naik ini masih sama ya. Dia mijak kaki di sini di tangganya buat naik ke sana. Untuk naiknya juga sekarang lebih gampang, masih ninja tapi nggak sesulit yang sebelumnya teman-teman. Kalau sebelumnya kan karena nggak ada pijakan di sini tuh naiknya agak ribet gitu. Sekarang kita turun dulu, kita nyapa teman-teman yang lain dulu. Mumpung masih di Poris.
Oke teman-teman, kita bahas sedikit mengenai eksterior bis ini. Jadi bis ini itu pakai bodi Legacy SR3 Switch Kombi. Jadi di dalam bis ini itu ada 3 kelas. Yang pertama di sini, di atas ini tuh yang tadi aku taruh tas, itu sebutannya Red Captain, atau mungkin kalau orang-orang umumnya bilangnya Grand Captain teman-teman. Nah di tengah ini ada seat eksekutif 22, khasnya Gunung Harta lah. Gunung Harta itu sudah terkenal banget dengan kelas eksekutif di jalur Denpasar. Sementara di belakangnya ini ada kabin sleeper tumpuk dengan kombinasi atau konfigurasi family. Jadi seatnya tuh 1-2 teman-teman. Ini bisa jadi opsi baru buat kalian yang ke Denpasar mau dengan tarif yang lebih irit, bisa naik yang family ini karena tiketnya ini terjangkau teman-teman. Nanti akan ku jelasin satu-satu waktu sudah di dalam. Nah, keunggulan bis kombi ini apa sih? Keunggulannya adalah kalian bisa bawa sepeda motor di bagasi sini teman-teman, tapi kalian bisa tetap naik sleeper. Karena kan selama ini kalau bis-bis full sleeper itu bagasinya terlalu pendek ya, jadinya kalian nggak bisa bawa sepeda motor. Nah kalau di sini kalian bisa bawa sepeda motor. Terakhir kali aku naik Gunung Harta itu bawa sepeda motor ke Denpasar itu tarifnya 1 juta. Itu mungkin sekitar setahun yang lalu aku tanya teman-teman, atau setahun atau 1,5 tahun yang lalu lah. Nah kalau tahun ini aku belum tahu. Nanti kalau kita ketemu agen atau pengurusnya kita coba tanya ya, bawa sepeda motor di sini tuh berapa tarifnya. Di sini teman-teman ini wajib banget buat bis-bis ganteng zaman sekarang. Sudah pakai velg aluminium. Ini dari Alcoa. Cakep banget. Velg aluminium tuh selain memberikan looks yang lebih ganteng, lebih cakep, tapi konon katanya juga bisa mengirit bahan bakar loh. Kita ke bagian sini teman-teman. Untuk liverinya ini khasnya Gunung Harta ya. Dia warnanya merah. Di sini ada siluet bis nih. Tuh, ada siluet bis yang lagi melaju kenceng. Dia ada garis-garis di belakangnya. Dan ini juga ciri khas dari bis Gunung Harta ya. Dia ada logo dari sasisnya tuh apa. Kalau Volvo maka logonya kayak gini nih, bulat dan logo emblemnya Volvo teman-teman. Kalau Mercy dia pakai logo emblemnya Mercy. Ciri khasnya seperti ini teman-teman. Lalu ada warna hijau, kuning, biru yang sudah jadi identitasnya bis-bis Gunung Harta sejak dulu. Nah, untuk bis ini sasisnya itu dari Volvo B11R, sasis triple axle yang cukup laris, apalagi kalau di rute Jakarta Malang ya, itu laris banget teman-teman. Dia sudah Euro 5 dan seperti ini teman-teman, suaranya suaranya enak banget, nyaring di kuping. Lalu di bagian belakang ini ada online bookingnya Gunung Harta. Jadi kalau kalian mau pesan tiketnya Gunung Harta, bisa langsung di websitenya di gunungharta.com. Itu cukup mudah pemesanannya, kalian bisa pilih tujuan, pilih titik naik segala macem. Harganya juga jelas di sana, paymentnya juga gampang teman-teman. Aku rekomen banget kalau kalian naik Gunung Harta bisa pakai gunungharta.com ini. Oh ya, satu hal lagi teman-teman. Ini juga ciri khas bis Gunung Harta. Plat nomornya pasti belakangnya tuh GH. Dia bis ini dari Bali jadi DK dan belakangnya sudah pasti GH. Lalu di sini teman-teman kita bisa lihat ada stiker tulisan Premier Switch Kombi, yang mana Premier Switch Kombi ini menjadi nama kelas baru dari bis Gunung Harta. Kalau sebelum-sebelumnya Gunung Harta yang pakai sasis triple axle atau tronton itu disebutnya kan premium. Nah sekarang yang kombi dan pakai tronton kayak gini, terutama punya konfigurasi Red Captain di depannya, itu disebutnya Premier Switch Kombi. Jadi kalau kalian booking di websitenya gunungharta.com dan kalian mau naik di sini, kalian tinggal lihat aja yang keterangannya itu Premier Switch Kombi. Jelas banget teman-teman. Pak, kenal sih Pak? Timo. Pak Yudi. Oke. Siap. Nanti sepanjang perjalanan ya Pak ya. Udah sini. Timo Pak. Didit. Oke, Pak Didit, salam kenal Pak. 24 jam kita bersama Pak. Oke. Kru satu lagi? Kru satu lagi istirahat. Istirahat masih. Pak siapa namanya ini? Pak Haji Nur Salim. Pak Haji Nur Salim. Oke, gantian di rumah makan ya? Kampung Sulu. Rumah makan ya berarti. Oke, kita berangkat pukul 1.17. Dadah sih. Jadi semalam bawa Tito, bawa kebas rombongan ya Pak ya? Iya. Teman-teman yang lain ya? Mm-mm. Mantap. Gantian nih Pak. Gak bisa saya kemarin soalnya. Enggak, aku berdiri Pak. Mana sih? Ada sih. Kupone wae. Iya.
Udah sih. Hari ini penuh, Pak. Penuh, Penuh, mantap. 01 aja. Langsung satu. Ya nanti paling dapat. Heeh. Isinya dari sini. Hah? Dari sini 11. 11. Hati-hati di Iya, monggo. Ya, makasih. Iya. Panas ki hari ini. Panas ini. Tapi kalau sore itu mendung, Pak, Jakarta nih. Berapa hari ini tuh. Ntar jelang jam 3 gitu mendung. Tapi ini kalau udah jalan kenceng enak. Wah, adem ya, Pak ya. Lah mungkin mati toh, Pak mau. Oh, kecil. Kan. Kecil Kecuali ya. ini dibuka. Kecil Yang di buka. belakang, waduh. Kalau yang di Belakang sih dingin masih ya. Dingin banget juga. Sesongs. Nyampe jam berapa tadi, Pak? Nanti jam setengah 8. Setengah 8 Poris. 8 ya. Ini. Ada kendala isi solar antri itu. Wah, selalu. Itu kalau udah ada itu ya. Soalnya ini kan masih mencoba, ini kekuatannya tangki sampai kemana emang. Heeh. Kan belum tahu, belum bisa kebaca. Belum tentu sama dengan yang Volvo Volvo 1 lagi biasa. Lebih berat kan ini sih, pasti Iya. sedikit ya. Tapi yang dari Denpasar hari ini ada yang jalan juga. Iya. Oh, udah reguleran berarti, Pak ya? Ya, udah mulai jalan mulai. Ya pertama kemarin launching jalan ini. Oke. Terus hari ini ada pemberangkatan. Oke. Oke teman-teman, mumpung sepi, kita review dulu untuk seat yang di belakang ini. Jadi di belakang ini tuh ada seat sleeper. Dia konfigurasi 1-2. Dia family teman-teman. Untuk yang sendiri dia seperti ini. Dia pastinya untuk secara lebar agak lebih sempit ya dibandingkan seat sleeper reguler yang 1-1. Kalau dari pengalaman saya sih minus-minusnya itu kita kehilangan tempat untuk nyimpan barang. Anggap kita bawa tas, ada laptop, ditaruhnya di sini. Wah, space kaki kita berkurangnya drastis teman-teman. Jadi sempitnya itu di sana. Tapi kalau kita nggak bawa barang atau tas kita taruh di bagasi bawah, wah ini tetap enak sih teman-teman untuk sleeper yang sendirian ini. Di sini ada cup holder sama tempat untuk naruh HP atau barang-barang gitu. Terus di sini ada avot dan yang berbeda tuh ini teman-teman. Nah, untuk lover AC-nya ini sudah model lover AC kayak gini. Kalau kalian nonton reviewku yang Putra Pelangi di Gias, dia juga sudah pakai model lover AC seperti ini. Jadi ini modelnya itu terinspirasi sama lover AC-nya Mercedes-Benz. Ganteng banget modelannya. Terus di sini ada port USB, ada Type C, ada Type A-nya. Dan untuk setiap penumpang dapat bantal, dapat selimut bed cover, dapat guling. Tuh bayangin teman-teman, dapat guling. Jadi 24 jam full rebahan dari Jakarta sampai Bali. Nyaman banget. Terus kemudian di sebelah kanannya ini ada suite family yang berdua. Nah, untuk yang family ini itu lebih cocok kalau dinaikin sama keluarga. Jadi misalnya kalian sama pasangan kalian atau sama anak terutama. Biasanya kan kendalanya ibu-ibu bawa anak itu kalau di seat sleeper itu kan anak gak bisa ditinggal sendiri ya. Nah, suite family ini bisa jadi jawaban teman-teman. Jadi kalian bisa sebelahan langsung sama anak kalian, bisa dipantau. Tapi nggak enaknya kalian misalnya perginya sendirian dan kebetulan dapat seatnya di sini, itu bisa sebelahan sama orang yang nggak kalian kenal. Cuma dari Laksana sudah memberikan antisipasinya dengan memberikan gorden di tengah sini. Jadi untuk privacy misalkan kalian duduk sama orang yang nggak dikenal, itu tinggal tutup aja gordennya. Tapi ya tetap nggak enak sih teman-teman. Misalkan kalian dapatnya di dalam, terus kalian pengen ke toilet, kalian mesti ganggu penumpang yang duduk di sini supaya penumpang yang di sini tuh turun dulu supaya kalian bisa turun. Enaknya gitu tuh. Kalau kalian duduk di dalam kalian ganggu penumpang sebelah, kalau kalian duduk di luar kalian yang kena ganggu teman-teman. Misalnya penumpang di dalam mau keluar masuk. Jadi ya sebaiknya dihindari untuk situ ini, kecuali kepepet banget ya mau nggak mau bisa di sini masih nyaman, masih dapat gorden untuk memisahkan kalian sama penumpang sebelah. Nah, ini aku lagi berada di seat yang family nih teman-teman, yang sendirian. Dia seperti ini kira-kira. Jadi bisa dibilang memang agak sempit teman-teman. Sambil kalian kayak aku bilang tadi, kalian bawa barang banyak, anggap ini tas kalian ya teman-teman.
atas kalian segini udah legroom kalian bakal kecil banget gitu. Belum lagi ada bantal, ada selimut, ada guling ini. Terus ini lover AC sih yang mantap. Jadi lover AC-nya sekarang sudah nggak lagi berada di atas kepala. Tadinya kan ada di sini dan itu kan kena kepala ya teman-teman. Sekarang ada di sini, bisa kita arahin ke bawah misalkan kita nggak mau kena kepala gitu. Terus di atas sini ada lampu baca teman-teman. Masih mati, kayaknya masih mati di kontrol panel di kabin kru. Dia modelan ini kayak lampu yang ada di pesawat ya. So far seperti ini enak banget teman-teman. Kalau buat tiduran 24 jam nyampe Bali sih mantep. Nah untuk yang kabin sleeper tumpuk seperti ini, kalau kalian bawa penumpang lansia atau kalian terlalu gemuk, agak susah naik turun, dan kalian gampang mabuk perjalanan, aku sangat merekomendasikan duduknya tuh yang di bagian bawah, jangan yang di atas. Karena kalau di bagian bawah ini lebih minim goncangan, kita mau keluar masuk juga lebih gampang, nggak usah manjat-manjat. Ini aku saat lagi mencoba untuk seat yang berdua teman-teman. Nah ini kalau kalian mau privacy, itu privasinya ada di sebelah sini. Kalian bisa tutup gordennya. Tapi ya walaupun ada gorden kayak gini, menurutku tetap awkward sih teman-teman. Kalau kita perginya tuh sebelahnya kita tuh orang ya kita kenal gitu loh. Bayangin kita mau ngapa-ngapain tuh rasanya deket banget gitu, kayak tidur sekasur nggak sih? Jadi ya balik lagi, kalau kalian pergi sendirian sebaiknya hindari seat yang berdua ini. Kalau nggak 24 jam loh ini kita di perjalanan dan kita bareng orang yang nggak dikenal tuh rasanya aneh banget ya. Ya bisa sih mengakrabkan diri di jalan, tapi kan nggak semua orang bisa terbuka ya sama orang baru. Jadinya ya hindarin aja teman-teman kalau kalian travelingnya sendirian. By the way, ini sebentar aku buka dulu gordennya. Ini posisi seat sleepernya lagi yang paling rebah teman-teman, dan gokil ini kalau sudah full rebah ini rasanya kayak di kasur. Kalian bisa lihat sendiri serebah ini kayak di kasur beneran gitu rasanya, karena bisa rebahnya maksimal banget. Dan ini untuk legroomnya masih cukup luas ya, kalian bisa lihat sendiri. Tinggiku 168, di depan nggak mentok sama sekali teman-teman, tapi memang kaki kita tuh harus miring gini, miring ke kiri ke kanan. Soalnya kalau kaki kita ngarah ke atas itu kepentok bagian atasnya kabin yang bagian depan kita gitu. Kayak gini, harus nekuk kalau lurus, tapi kalau miring gini sih enak tuh. Gokil sih ini. Nah untuk kabin sleeper family ini tarif tiketnya dia 720.000 normalnya, tapi sekarang masih ada promo jadi cuma 700.000 aja teman-teman. Dan menurutku ini worth it banget, karena selama ini tarif sleeper di Jakarta Denpasar itu kan standarnya itu di 850.000 ya. Kalian bisa naik sleeper dengan tarif 700.000 aja teman-teman. Cuma beda sekitar 100.000-an aja dari bis eksekutif, tapi kalian bisa dapet seat yang bisa rebahan 24 jam. Dijamin badan kalian nggak bakal pegel di sepanjang perjalanan. Nah, terakhir teman-teman, di sini tuh ada kandang macan di bagian paling belakang bis, tapi sayangnya masih ada kurang istirahat, jadi aku nggak bisa kasih lihat kalian kandang macannya kayak gimana. Tapi dilihat dari sini aja kelihatan teman-teman kalau kandang macannya itu lumayan luas ya. Jadi buat kru istirahat juga pastinya enak banget nih, bisa pulihin energi setelah capek nyetir di jalanan. Total teman-teman untuk di kabin sleeper ini itu ada 18 penumpang. Kita coba sekarang ke bagian tengah ya, kita lihat untuk kelas eksekutifnya. Tapi sebelum kita ke sana teman-teman, kita mau lihat ini untuk fasilitas toiletnya seperti apa. Seperti biasa ya, untuk toilet di bis itu hanya digunakan untuk buang air kecil dan bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Jadi kalau bis lagi berhenti di SPBU, di rest area, kita nggak boleh pakai ini teman-teman, karena nanti langsung turun ke bawah itu bisa mengotori lingkungannya SPBU atau rest area. Toiletnya seperti ini. Nah untuk toiletnya ini spek standarnya Laksana ya. Terus di bagian kanan sini ada fasilitas untuk minibar. Pilihan minumannya di sini cuma ada satu teman-teman, ada kopi Gajah Aja. Di sini sudah disediakan juga untuk cup untuk bikin kopinya, dan kalau kalian mau nyeduh itu pakai dispenser yang ada di sini. Cara makainya gampang, tinggal kalian tarik, terus kalian pencet aja nih tombolnya. Nah, nanti bakal keluar teman-teman airnya. Oke, kayak gitu untuk bagian fasilitas toilet sama minibar. Dan di bagian tengah sini itu ada, kita hitung ada berapa ya, 1, 2, 3, 4,
ada 16 seat eksekutif, konfigurasinya 22, dia pakai leg rest single, jadi leg rest satu aja. Untuk harga tiketnya ini 620.000, jadi sama ya teman-teman sama Armada Trontonnya Gunung Harta yang lainnya. Ini mau masih ada yang kosong, kita cobain duduk biar tahu kayak gimana rasanya. Amit, isi ya mas. Nah, ini aku di seat nomor 4 teman-teman. Ini seatnya pakai rimba kencana, mantap. Jadi ini sudah nyaman banget. Dia pakai single leg rest. Kita naikin dulu leg restnya. Nah, pakai single leg rest, jadi bukan double leg rest. Waktu itu sih waktu awal rilis di review sama Mas Didit kalau nggak salah di channelnya, itu dia pakai double leg rest, tapi sekarang dilepas. Kemarin aku nonton videonya Mas Tito yang waktu dia ikut road test bis ini jalan, katanya masih dipertimbangkan kan ya, bis ini pakai single leg rest apa double leg rest, dan ternyata sekarang sudah jalan dia tetap single leg rest. Soalnya dia kalau dipaksain double leg rest memang space-nya tuh agak sempit teman-teman, harus ngurangin satu baris, dan kalau ngurangin satu baris artinya kan ngurangin tiket ya, padahal lumayan banget ini 4 penumpang ini satu baris ini tuh bisa 2.400.000 sendiri, bisa buat uang solar teman-teman. Makanya ini akhirnya diputuskan tetap single leg rest. Tapi ini kalau naik single leg restnya rimba kencana ya, aku bisa jamin ini tetap nyaman teman-teman seatnya. Terus kita lihat untuk di bagian depannya sini, ini ada bottle holder, terus ada kantongan untuk naruh barang di sini. Nah, misal kalian mau ngecas, port USB-nya tuh ada di bagian atas, ada di low frase. Jadi low frase sudah pakai yang model Ultimate, Laksana SR3 Ultimate. Dia sudah Type C, sudah Type A, sudah ada tombol lampu baca, tapi ini masih mati ya. Dan untuk low frase-nya bisa kalian tutup, bisa kalian buka. Kalau mau tutup, tuasnya tinggal aren aja ke bagian tengah. Nah, kalau mau buka tinggal kita arahin ke bagian luar. Dan ini AC-nya dingin banget teman-teman, gokil. Ini maklum banget ya, ini AC-nya tuh pakai AC Songs, jadi dingin. Untungnya dikasih selimutnya bed cover, jadi aman selama perjalanan. Nah, selain di atas, port USB itu ada di bagian sini juga, di armrest. Jadi kalau yang di armrest ada USB, ada soket listrik juga. Cuman soket listriknya nggak boleh untuk laptop ya teman-teman, karena sumber listriknya bis ini kan bukan dari generator. Jadinya takutnya nggak kuat, nanti bisa menyebabkan arus pendek, bisa kebakaran bisnya. Jadi nggak boleh untuk laptop, nggak boleh untuk powerbank, hanya untuk handphone aja. Terus kita coba rebahin bangkunya ya, bisa serba apa. Tarik tuasnya, kita rebahin. Bisa serba ini teman-teman, ini asli nyaman banget ini seatnya, gokil. Terbaik memang rimba kencana, dan nggak salah sih Gunung Harta pakai rimba kencana. Nah teman-teman, di sini tuh ada fasilitas untuk seat belt, dimana seat beltnya sekarang penting banget ya, wajib banget kita pakai di dalam bis. Kenapa? Karena amit-amit kalau terjadi insiden di perjalanan, kita tuh masih terikat dengan aman di seat kita gitu. Takutnya bisnya terguling atau apa, kacanya ini pecah, kalau kita nggak pakai seat belt kita bisa kelempar ke arah luar teman-teman. Terus teman-teman, ini di bagian atas itu ada kompartemen bagasi tertutup, tapi ini kelihatannya agak kecil ya kompartemennya. Nah, ada soket listrik juga, jadi selain di bawah sini untuk ngecas atau di low frase, kita juga bisa ngecas di sini. Dan ini untuk ukuran kompartemennya nggak terlalu besar ya. Untuk ranselku sih udah pasti nggak muat, tapi untuk tas-tas ukuran medium atau kecil ini bisa nih taruh sini. Atau misal kalian bawa oleh-oleh, bisa juga masuk sini teman-teman. Tutup kompartemennya tebel, gokil Laksana, mantap. Nah ini ada satu hal yang aku salvok teman-teman, plafonnya cakep banget ya, dikasih aksen kayu dari belakang sampai depan gini, rasanya mewah-mewah, elegan gitu loh. Oke teman-teman, sekarang pukul 2:09, kita sudah sampai di Pondok Pinang. Let's go. Nah ini yang aku bilang tadi teman-teman, bagasinya tuh luas banget. Jadi kalau kalian mau bawa sepeda motor bisa. Bahkan ini ada yang bawa sepeda loh. Nggak tahu nih PR berapa ya kalau bawa sepeda ya. Penasaran juga. Jadi luas banget teman-teman. Wih mantap. Bawa motor bisa muat 2 ini.
Sini 2, sini bisa 1 sebenarnya, tapi kadang kan buat bagasi sama buat paketan ya. Jadi nggak mungkin bisa di fullin sepeda sih. Wah, let's go. Kita langsung dikawal sama bosnya langsung, Gunung Harta. Pamit. Hati-hati Mas jalan. Siap. Ketemu lagi kawan-kawan. Iya, siap. Oke, Mas. Siap. Dada dulu tuh. Nggak lihat ya. Nah, hari pertama jalan soalnya di sini. Yang mobil ini. Mobil ini kemarin dari Bali. Hari ini dari Jakarta. Bapak ini pelanggan setia nih Gunung Harta. Iya, sama. Saya juga sama. Iya. Perasaan naik Gunung Harta asik. Saya kira ya sangat lumayan lah memuaskan, apalagi dalam perjalanan itu istilahnya, ya intinya waktu itu Pas ya. bisa sesuai jadwal asalkan tidak ada hambatan. Cepat ya Pak ya? Cepat dari drivernya itu enak. Oke. Iya. Berarti pasan Pak dapat bis baru hari ini. Alhamdulillah. Ini saya enggak mengira, makanya tadi bingung. Kebetulan jenengan istilahnya lagi apa? Ngonten ya istilahnya. Lagi konten oh. Boleh. Masuk kok beda gitu Pak. Iya, makanya saya tahu ini kok enggak ada nomor lambung kan gitu kan. Hanya itu kan. Gimana Pak perasaan naik Gunung Harta bis baru? Ya saya senang sekali ya. Pertama kan biasanya sering naik ke Bali tuh bolak-balik selalu Gunung Harta. Tapi ini lebih bagus gitu karena baru. Iya. Kok beda gitu bisa Pak ya? Iya kok beda bisnya, makanya aneh kan biasanya naik yang biasa gitu ya. Kita nggak nanya-nanya lagi mau duduk di kursi mana udah biasa. Ini bingung ada. Karena lebih bagus. Gitu. Kawan-kawan cobain yang tiduran Pak. Ya Pak? Cobain yang tiduran kapan-kapan ya. Oh, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Saya, Ya, Bapak Budi. Pak Budi. Pak siapa? Busro Prana Tenggara. Biasa dipanggil apa Pak? Bisa Busro aja. Busro. Kalau saya tetap Budi ya. Budi. Bebe. Gampang. Kalau Jadi di- teman nih. Siap. Jenengan kalau boleh tahu? Timo Pak. Timo. Ya. Kalau saya muda Mas, karena waktu di SD pasti semua anak SD dulu itu Bapak Budi itu namanya. Benar. Banyak nih, semua. Ini Budi kan. Semua namanya Budi Ini ya. Bapak Budi kan. Oke, mohon maaf loh Pak ya kalau ada tutur kata yang kurang pas, kita baru ketemu, apalagi ini sudah kakek ini namanya Pak. Nggih. Enggak beda umur. Iya, 64, 65 Waduh, saya kelihatan muda ya Pak. Iya. Muda giginya habis. Tapi nyantai Mas, yang penting kita sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas kembali ke armada memang alhamdulillah enak. Enak, Karena ya? saya pernah naik bis, apalagi yang menurut saya pribadi, beda orang beda. Yang menurut saya kurang. Mm-mm. Dari restonya saja sudah hampir campur. Kalau Gunung Harta alhamdulillah sudah sendiri kan. Betul. Oke. Terus yang jelas timing waktunya itu ya selisih ada, namanya hambatan di jalan kita tidak tahu. Ya, Tapi itu tadi saya komentar tanpa paksaan, ending akhirnya mantap. Siap. jadi Terima kasih. bisa dibuat langganan. Siap. Gitu. Jadi untuk bis ini tuh minusnya cuma di kabin kru nih. Kabin krunya agak panas AC-nya teman-teman, nggak ngangkat. Makanya kru kadang harus buka pintunya supaya hawa dingin dari sini tuh bisa masuk ke dalam. Semoga ntar ke depannya ada perbaikannya ya. Ungkep ya Pak ya? Ungkep. Nah, dari Pondok Pinang kita menuju ke Pasar Rebo dulu. Oke, ini pukul 14.43, kita sudah tiba di Pasar Rebo teman-teman.
Oke, mumpung masih berhenti di Pasar Rebo, kita sedikit review untuk kabinku nih teman-teman, Red Captain atau RC nomor 1. Seperti ini untuk penampakannya. Dari legroom dulu, untuk legroomnya tinggiku 168 dan itu ke depan masih ada sisa banyak teman-teman. Jadi mungkin kalau buat kalian yang tingginya di atas 170 dikit, kayaknya masih oke deh. 175 mungkin udah mulai mentok. Bisa sampai rebahan tidur teman-teman. Kita berdiin dulu. Saya mau agak rebah, takut ganggu yang belakang ya. Soalnya kemarin kita lihat videonya Mas Tito itu kalau direbahin banget sampai belakang, penumpang belakang tuh kayak jadi agak pandangan ke depannya tuh jadi agak sempit gitu. Jadi agak sungkan aku teman-teman kalau dimaksimalin ke belakang. Terus beranjak ke sini, di sini ada layar TV audio video on demand. Dia Android ya, jadi perlu internet juga kalau kita mau pakai YouTube. Dan di sini di bis ini tuh nggak ada wifi internet, kita harus tethering sendiri. Nah, kita bisa tethering sendiri untuk wifi-nya. Dan ya layaknya Android sih teman-teman. Kalian mau install game juga kalau ini secara sistem kompatibel ya bisa dia. Lalu beralih ke sini, di sini itu lover AC-nya. Nah ini loh teman-teman, untuk lover AC yang di sini itu anginnya aja sudah nggak terlalu kencang di sini. Dari sini itu dialirin lagi ke kabin kru di bawah, makanya kabin kru di bawah itu agak ungkep teman-teman, karena bisa dibilang kabin kru di bawah itu sudah sisa-sisaan angin AC-nya gitu loh. Makanya kasihan kru di bawah tuh ungkep banget tuh, mesti ditambahin blower atau apa nggak tahu. Terus di atas ini itu ada port USB Type C sama Type A. Jadi dia sudah lengkap teman-teman. Di sini ada lampu, tapi ini bukan lampu baca. Ini sepertinya dikontrol sama kru deh lampunya. Untuk secara view seperti ini. View-nya wah enak sih, luas banget. Bayangin kita melewati Python, ngelewatin Taman Nasional Bali Barat. Wah cakep sih, full banget ini view-nya. Terus teman-teman di bagian sini itu ada semacam kotak penyimpanan. Tapi jujurin aku masih belum tahu fungsi benarnya ini untuk sepatu atau untuk barang-barang gitu loh. Soalnya kalau buat sepatu kok sayang ya, ini dilapisin bludru gitu loh. Gampang kotor kalau buat sepatu kan. Nah untuk tas-tas kita bisa taruh di sebelah sini. Untuk sandal aku sih taruh sini aja lah. Jadi keluar masuk itu gampang gitu. Di sini ada jam dan di sini ada aksen legasi. Oke, ini kita diberangkatkan nih dari Pasar Rebo. By the way teman-teman, untuk harga tiket kelas Red Captain ini yang cukup mengagetkan teman-teman. Gunung Harta menjual tiket Red Captain ini dengan harga tiket yang lebih murah daripada Sinar Jaya. Jadi kalau Sinar Jaya itu kemarin aku naik harga tiketnya 850.000. Red Captain ini dijual dengan harga tiket 800.000 untuk harga promo, dan nggak promonya pun nanti masih lebih murah 820.000. Jadi wah ini bener-bener peta persaingan bis sleeper di Jakarta Bali itu bakal berubah sih. Sekarang udah sisa Sinar Jaya aja nih sama Gunung Harta pemainnya, karena belum lama ini aku ngeliat postingan di IG bis sleepernya CKG yang Avante sama Grand Captain Avante-nya itu lagi dijual. Jadi kayaknya sudah nggak jalan di jalur Jakarta Denpasar. Sisa 2 pemain, dan 2 pemain ini nih saling serang bisa dibilang. Setelah Sinar Jaya mengagetkan Gunung Harta, mereka menghadirkan bis sleeper. Sekarang Gunung Harta menghadirkan bis sleeper kombi dengan harga tiket yang lebih murah dari Sinar Jaya. Waduh, bakal jadi panas sih kayaknya nih jalur Jakarta Denpasar. Tapi kurasa yang berani masuk ke jalur ini tuh ya cuma pemain-pemain besar aja sih yang punya modal untuk berdarah-darah dulu di awal, karena memang membangun jalur Jakarta Denpasar ini sulit teman-teman. Rame-ramenya tuh di momen tertentu, di hari-hari biasa kadang sepi, kalau sepi-sepi banget, kalau lagi rame ya rame banget gitu sampai membludak.
permintaannya. Jadi ini jalur yang sulit sebenarnya buat digarap. Hanya pemain-pemain besar aja yang bisa masuk. Dengan masuknya Gunung Harta dan bis sleeper ini sih gua harapin pemain lain bisa ikutan masuk ya. Terutama rajanya jalur Bali Jawa. Gak sabar ngelihat kapan nih mereka hadir nih. Jangan-jangan membawa double decker yang baru di jalur ini. Ya. 15.20 kita tiba di Agen Jatiasih. Ini nomornya teman-teman. Kalau kalian mau pesan. Nah, itu ada Pahala Kencana ke Denpasar juga nih kayaknya teman-teman. Turun bentar. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Pulau Gebang. Sekarang pukul 15.35. Lewat belakang lebih enak, Pak. Kecil pintunya, Pak. Soalnya. Oke. Ketemu. Gimana rasanya naik di depan? Wah, nyaman. Waduh. AC-nya Ya. dingin. Ya. Sama-sama, Pak. Ini berarti ikut sampai Cikarang. Cikarang Aja ya. Oke, siap. Masih mau kawal ya? Siap. Kawal. Kita yang bagus. Siap. Ini kayaknya udah mau langsung jalan nih, soalnya penumpangnya nggak banyak di sini. Ini ada City Trans CTP 21. Videonya tadi kita nggak lama ya berhenti di Pulau Gebang. Ini langsung berangkat kita. Saya lagi ngupload konten naik bis Garuda Mas. Jadi jangan lupa ditonton teman-teman kalau kalian belum nonton. Ini 15.58 tiba di Bekasi Timur. Ini kita numpang muter di GHTS, tapi nanti agennya itu di sebelahnya Indomaret ini teman-teman. Jadi bukan di sini. Nah, sedikit info buat kalian yang belum tahu beda Gunung Harta yang berwarna merah dan GHTS yang berwarna hijau. Jadi Gunung Harta berbasis di Bali dan melayani trayek utamanya dari Bali ke berbagai daerah. Pemiliknya yang tadi sempat ketemu kita yaitu Pak Kadek Jaya Manuaba. Sedangkan GHTS pemiliknya adalah kakak dari Pak Kadek yaitu Pak Gede Yoyok Santoso. Basisnya di Malang dan melayani trayek utamanya dari Malang ke berbagai daerah. Pesen di Bekasi nomornya 0813 8480 2566.
pukul 4:30 kurang 1 menit kita tiba di Cikarang. Dan biasa kalau nyampe sini itu ada berhenti beberapa menit teman-teman, jadi penumpang kalau mau ke toilet tuh diperbolehkan. Tutorial turun. Oh ya, ruangan kru ini smoking area. Mas, ayo. Jadi boleh untuk merokok. Let's go. Berangkat dari Cikarang 1641, dapat kaos lumayan. Kaos Gunung Harta. Tapi dikasih L, jadi harus semangat dietnya. L kecil. M yang kecil ya. Semoga muat. Nah, setelah dari Cikarang ini pemberhentian tinggal di Karawang Barat aja. Jemput 1 apa 2 penumpang gitu teman-teman. Terakhir habis itu kita bablas ke KM 102 buat servis makan. Wah, udah lapar aku teman-teman. Seharian baru makan Indomie. Siap. Terima kasih. Nah, lepas dari Cikarang dibagikan snack. Mari kita bongkar isinya apa nih. Yang pertama teman-teman ada roti croissant Delhi 5 days. Terus berikutnya ini ada Trix snack kentang. Terus ada wafer nabati. Kemudian ada air mineral. Ini ukuran 330 ml ya biasanya segini. Lalu ada Coca-Cola. Khasnya Gunung Harta. Ini apa nih? Arem-arem ya. Dan khasnya Gunung Harta juga dapat kacang Bali. Dan nanti waktu kita mau nyebrang di Kota Pangkar Gilimanuk biasanya bakal dapat 1 pop mie lagi. Tenang dong, ini belum pulang dari mana? Pulang nanti capek. Oke nih 5 lot 5 kita sudah tiba di Karawang Barat. Ternyata cuma jemput 1 penumpang aja teman-teman. Saatnya kita pesan paket makan. Ada rendang, asam manis, soto, sop iga, sate ayam, gorengan ayam. Mau ini Pak, sop iga. Paket Paket 6 berarti. 6 ya. Yo, mana eksekutif prasmanan Pak? Yang eksekutif ya enggak seperti enggak paketan. Oh nggak paketan, prasmanan toh ya. Oke. Vili baru masuk di angkatan pagi. Wah, ini Taman Lestari masih kosong. Belum ada bis yang berhenti. Jam-jam segini sih soalnya. Biasa Taman Lestari itu sekitar jam 7 ke atas ya, baru banyak bis yang masuk. Kalau Gunung Harta, kayak biasanya kita di Taman Sari yang di belakang sana nih. Nah, asli ya, AC-nya teman-teman. Duh, dingin banget. Dingin banget. Gila nih, songs nih. Gila dinginnya. Ini bapak-bapak yang tadi wawancara aja sampai pakai jaket, pakai selimut. Mereka tadi nggak tahu cara nutup lover AC-nya. Lover AC-nya masih agak sedikit gitu. Nah, aku bantuin nutupin tadi lover AC-nya. Ada Bala Kencana, Bali juga kayaknya, sama ada Harapan Jaya yang tadi yang Avante Priority. Oke, nyampe kita. Servis makan dulu. Let's go, lapar. Pas banget ini jam makan malam. Nyampe jam 6 kurang 5 teman-teman. Ini kita turunnya belakangan deh, nunggu yang lain pada turun dulu. Nah, aku mau sedikit memperagakan cara naik ke dalam Red Captain ini teman-teman. Kita tuh bisa langsung aja pijak di sini. Naik. Udah deh.
semudah itu. Turunnya pun juga sama. Turun tinggal satu persatu aja. Mudah bukan? Dan naiknya ini udah lebih mudah dibanding waktu masih zamannya rimba raya. Rimba raya itu asli itu merepotkan sekali, apalagi kalau buat orang tua susah banget naik turunnya. Oke, let's go. Oke, saatnya kita servis makan teman-teman. Untuk kelas yang sleeper itu kuponnya kuning kayak gini. Servis makannya di sini. Kalau yang eksekutif itu kuponnya pink, dia makannya prasmanan di sini teman-teman. Selain prasmanan biasanya bisa milih-milih menu juga sih, kayak bakso soto tuh di sebelah sana. Oke, kita makan di sini. Oh, kayaknya yang ini nih. Nah, makan mas. Oh ini paket 6, betul. Nah ini paket 6 teman-teman. Jadi tadi menunya tuh ada sop iga, ada tempe, ada sambal, ada jeruk. Minumnya ini teh nih. Sama dapat kerupuk 1 plus nasi. Oke, kita makan dulu. Oke teman-teman, jadi untuk servis makannya enak. Sop iganya ternyata enak, dapatnya 3 biji dan gede-gede gitu. Yang satunya malah nggak ada tulang, jadi puas banget makannya. Cuma rasanya sedikit kemanisan kalau buat saya ya, karena saya kurang suka sih makanan lauk yang manis gitu. Tapi overall gurih-gurihnya dapat dan masih enak lah di lidah saya teman-teman. Dan ini rumah makannya masih sepi ya. Biasanya kalau rumah makan Taman Sari ini terkenalnya atau saya kenalnya kotor, tapi ini masih sepi, jadi masih belum kelihatan teman-teman. Dan aku udah lama banget sih nggak makan di sini, nggak tahu update-nya sekarang gimana. Masih sering kotor nggak rumah makan ini? Buat kalian yang sering servis makan di sini boleh banget kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. By the way, menurutku teman-teman jam servis makannya ini pas banget. Servis makan pertama jatuhnya makan malam. Habis ini di perjalanan buat penumpang bisa tinggal tidur. Besok pagi subuh itu jadwalnya servis makan kedua di rumah makan Curin di Situbondo. Jadi enak, jam makannya tuh pas gitu loh. Tinggal makan siangnya aja yang keskip sedikit karena estimasi kita nyampe di Pulau Bali itu sekitar pukul jam 1 Wita atau jam 2 Wita lah paling lambat. 24 jam lah kita di perjalanan. Paling keskip makan siangnya. Itu pun kita nyampe Bali bisa langsung makan siang teman-teman. Jadi enak nih, jamnya pas banget buat Jakarta Bali. Di sini ada medali Mas Merak Jakarta Malang. Di sebelahnya ada Pahala Kencana. Pahala Kencananya kayaknya ini yang ini deh, ke Bali juga deh kayaknya lo ya. Terus di sebelahnya lagi ada Gunung Harta. Ini aku nggak tahu nih Gunung Harta yang kemana. Terus di kanan kita ada Harapan Jaya. Karena durasi video ini sudah terlalu panjang, maka cerita perjalanan ini akan dilanjutkan di video part kedua. Di part kedua nanti, kita akan menikmati suguhan servis makan di rumah makan Curin Situbondo, serta akan melewati bagian terseru dari perjalanan trip ini, yaitu penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Pastikan kalian sudah subscribe ke channel saya supaya nggak ketinggalan cerita lengkap dari perjalanan trip ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video part pertama ini. Timur di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.